Bener-bener nggak kerasa, perasaan baru kemarin kita puasa, sekarang sudah mau di penghujung Ramadan. Ya, 3 atau 4 hari lagi. Nah, jadi tetap semangat ya. Untuk bunda-bunda yang saat ini sudah dipastikan biasanya setiap mau menjelang Lebaran, para bunda-bunda yang berkeluarga itu biasanya banyak yang stres ya. Kita tidak bicara kepada rumah tangga yang berkecukupan, tetapi kita berbicara untuk rumah tangga yang rada-rada kurang. Nah, biasanya para istri menjelang Lebaran ini stresnya luar biasa. Apalagi anak banyak, ya. Harus beli baju anak, dia meyakini lepmu layak dibagikan. Terima kasih. Kok ada topik-topik ini ya? Bun, kok ada topik-topik ini ya? Kayak TikTok WA terus ini bingung saya. Tap layar bun, tap layar bun. Tap layarnya nggak bergerak bun. Tap layar ya, di tap layar ya, tap layarnya ya. Cepetan. Untuk para istri, dia sering berinteraksi denganmu untuk gabung fan club dengan cintai aku. Fan club aku mau pugu ngerti maksud aku mah ini TikTok terus ngasih ini kenapa ya? Karena dia berbagi. Ini fan club ini saya nggak paham TikTok gimana saya harusnya nggak ngerti. Ini TikToknya terus komunikasi dengan saya. Bun tap layar ya, tap layar. Nah, makasih ya dulu sering bantu targetku sama-sama. Ini absen bun. Yang saya bilang, ayo cepetan absen bun. Nah ini sekarang TikToknya lagi terima kasih. Kan dari tadi udah bilang sama-sama TikTok. Rayakan momen bahagia ini dengan semua orang. Ya siap. Apakah stiker apa nih? Bentar bun, ini TikToknya komunikasi mulu. Saya sendiri nggak paham lagi. Oke siap tok, pokoknya mah gitu punya. Sambil dibantu di tap layarnya. Untuk para bunda yang saat ini di rumah saja, yang sedang menghitung keuangan Senin Kamis ya. Untuk segala macam kebutuhan, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Insya Allah semuanya terpenuhi kok. Hanya saja memang harus sabar. Umi mudik nggak? Untuk tahun ini sepertinya saya tidak mudik bun. Dikarenakan Yayang Bebnya matanya belum pulih, kemarin habis operasi, jadi belum bisa mudik. Tahun ini kemungkinan saya lebaran di rumah saja. Saya udah kasih kabar ke keluarga kedua-duanya. Bisa sih saya nyetir sendiri, cuman kalau ke Jawa saya nggak kuat. Panas pantat saya, nanti pinggang saya panas kuat, jauh ya kan. Kalau ke rumah orang tua nantilah dibicarakan gampang. Kan komunikasi setiap waktu. Setiap waktu komunikasi kok dengan orang tua. Kalau untuk kebutuhannya sudah dikirim alhamdulillah. Sambil dibantu di tap layarnya dulu, bantu tap layarnya dulu. Nah, terima kasih Bunda Fitri, jazakillah khairan kasiran. Semoga Bunda Fitri sehat walafiat, semoga sekeluarga dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan Lebaran tahun ini penuh dengan kelimpahan dan kebahagiaan. Begitupun untuk yang hadir di sini semuanya, mudah-mudahan berkelimpahan, berkecukupan. Tidak semua para bunda-bunda yang menjelang Lebaran ini, terima kasih Bunda Mai Haski, terima kasih jazakillah khairan kasiran. Terima kasih, mudah-mudahan Bunda Haski sehat walafiat. Bunda Rati, terima kasih. Wilujeng siang. Saya meskipun saya belum pernah merasakan status sebagai ibu dari beberapa anak, tetapi saya tahu kondisi dan situasi untuk para istri atau para ibu yang memiliki anak banyak. Biasanya tambah stres. Saya meskipun belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mariani, terima kasih. Jazakillah khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bun, saya mau tanya dulu, kita mau papadang ati apa mau istighosah? Kalau papadang ati baca Fatihah 40 kali. Papadang ati baca Fatihah 40 kali atau kita istighosah. Silahkan. Pilih mau istighosah apa mau papadang ati? Bun, mau istighosah apa mau papadang ati? Papadang ati nanti kita baca Fatihah sebanyak 40 kali.
Untuk apa papadang hati? Papadang hati itu kaifiatnya untuk menjembarkan hati kita. Istighosah supaya doa kita cepat diijabah. Ayo pilih, nggak apa-apa, bebas. Mau istighosah karena dua-duanya juga amalan kita ditujukan kepada Allah. Jadi bagus. Semuanya bagus. Mau papadang hati ayo, mau istighosah ayo, bebas. Istighosah ya, berarti istighosah. Oke, kita istighosah aja dari Syekh Darudail ya. Istighosahnya dari Syekh Darudail yang sudah diijazahkan. Saya tidak akan mengamalkan suatu amalan atau ilmu yang tidak saya dapatkan dari guru saya, Bun. Jadi amalan yang saya pakai untuk diri sendiri ataupun untuk dijamahkan itu yang didapatkan dari guru saya. Satu, supaya bersanad. Yang kedua, ada kekuatan spiritualnya tersendiri. Beda kalau misalkan kita mengamalkan sesuatu cuman hanya sekedar asbun aja, atau kita cuman hanya sekedar lihat di buku doang, atau misalkan kita cuman katanya-katanya, apakah bagus-bagus tapi tidak memiliki kekuatan spiritual. Kalau kita karena tidak bersanad, karena tidak ada gurunya, begitu. Jadi saya amalannya istighosahnya yang saya dapatkan dari guru saya, yaitu amalan istighosah Syekh Darudail. Istighosah saya banyak, Bun. Ada yang menggunakan yang sekiranya gampang, ada yang menggunakan istighosah yang memakai sholawat nariyah 11 kali, sholawat munjiat 11 kali, sholawat Ibrahim 11 kali, dan sholawat adrikni 13 kali. Yang as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya rasulullah khudh biyadi qalat silati adrikni. Ada yang seperti itu, tapi takutnya kepanjangan sholawat nariyahnya. Sholawat nariyah, sholawat munjiat, dan sholawat Ibrahim. Tidak semuanya bisa. Jadi saya ngambil yang mudah mengerti dan mudah dipahami dan mudah diikuti. Nah, seperti tahlil, istighfarnya pendek, sholawat itu kan semuanya bisa, ya kan? Kalau sholawat yang panjang-panjang itu kan belum tentu semua yang ada di sini bisa. Nah, jadi yang gampang. Bun, absennya dulu ya. Absennya dulu dicapai targetkan. Absen mawar 40 orang ya. Mawar dulu yuk. Absennya dulu 40 orang. 40 orang. 40 orang absen dulu ya. Supaya capai target. Ayo cepetan. Absen dulu. 40 orang dulu. Terima kasih Bunda Wati, ini aja mawar. Absen dulu aja. Absen dulu. Biar tercapai dulu absen. Kehadiran. Absen ya. Terima kasih Bunda Sel. Terima kasih. Bun, tap layar ya. Bunda, stabil nggak ininya? Sinyalnya. Bagus nggak sinyalnya, Bun? Nggak ngelek kan? Ngelek tak? Ya, bagus ya. Oh ya udah, sip. Ya. Ngelek? Tapi yang lainnya enggak. Ayo, absen dulu yuk. Capai target dulu yuk, bantu yuk. Ada berapa lagi nih capai targetnya? 8 orang. 8 orang yang berbeda. 8 orang yang berbeda. 8 apa 6 lagi? Yuk, absennya dicapai dulu. Absen. 8 orang lagi. 8 orang lagi. Ayo cepetan Bun, cepetan. Yang lainnya kalau tidak bisa absen, gak apa-apa, tap-tap layar aja. Yang lainnya kalau tidak bisa absen, silakan tap-tap layar aja. Ya, tap-tap layar aja. Ayo cepetan Bun. Oh iya, saya ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Jazakillah khairan kasiran. Ajarakallah fima a'taita wa baraka fima abghaita wa ajjaula laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya ucapkan terima kasih untuk yang hadir di sini semua yang setiap hari Jumat suka ngasih sedekah untuk anak yatim. Karena alhamdulillah hari ini anak yatim lagi pada belanja baju. Meskipun bukan saya yang ngantar, ada ustadz yang ngantar.
Nanti saya bikin videonya. Dan itu uangnya bukan uang saya. Uang titipan dari Bunda yang biasa dikasih setiap Jumat. Jadi uang yang setiap Jumat Bunda yang titip buat yatim itu memang saya kumpulkan, Bun. Itu untuk kebutuhan yatim. Ada untuk sekarang ini lagi pada beli baju Lebaran. Kemudian juga ada yang buat jajan sekolah. Kemudian juga ada yang untuk biaya sekolah. Begitu. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir di sini yang suka memberikan sedekah di setiap Jumat. Jumat berkahnya itu. Uangnya hari ini lagi dipakai. Semoga Allah ganti berlipat ganda secepatnya dan wasilah sedekah yang diberikan menjadi pembuka pintu-pintu rizki yang halal dan penuh dengan keberkahan. Amin. Terima kasih. Yuk kita mulai. 8 orang lagi mawarnya, Bun, belum selesai. 8 orang mawar lagi. 8 orang mawar. 8 orang lagi belum. Oh udah ya sekarang. Terima kasih Bunda Fitri, terima kasih. Jazakillah khairan katsiran. Kita mulai dikir. Kita sudah tercapai, iya. Kita jangan pernah merasa bosan untuk senantiasa zikir sebagaimana kita terus-menerus setiap hari melakukan sholat. Kita jangan pernah bosan untuk terus meningkatkan amalan ibadah kita kepada Allah sebagaimana setiap hari kita makan. Makan itu tidak pernah bosan, Bun. Setiap hari meskipun makan nasi, terus saja tiap hari makan nasi, ya kan? Tidak pernah bosan. Maka kita pun ibadah kepada Allah jangan pernah sampai bosan. Ya. Yes. Sambil dibantu ditatap layarnya. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya memberikan salam dikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan air. Sok, dengerin dulu ya. Bunda dengerin dulu. Salah satu faktor penyakit non medis yang cepat nempel ke badan kita itu cepat menempel atau cepat masuknya dalam kondisi kita rungsing. Tahu rungsing? Pusing. Dalam kondisi hati kita ada amarah. Dalam kondisi hati kita ada penyakit iri. Dalam kondisi hati kita penuh dengan dendam, itu penyakit non medis cepat masuk. Nah, mungkin kita tidak ada iri dengki terhadap sesama, tetapi kita marah sama pasangan hidup kita, itu pun ngaruh. Karena amarah, dendam, iri dengki, ria, sombong, itu sumbernya dari syaitan. Api. Syaitan tercipta dari api, amarah pun sumbernya dari api. Api dengan api itu cepat nyambung. Jadi harus bagaimana? Supaya aura negatif tidak nempel ke kita. Satu, kita harus memerangi hawa nafsu. Jangan marah, jangan dendam. Kemudian jangan sedih berlebihan. Jangan sedih yang berlebihan. Kemudian jangan iri dengki. Ya, jangan hasud. Kenapa? Itu adalah salah satu sumber atau magnet nempelnya penyakit non medis. Penyakit non medis sejenis sihir ataupun guna-guna ataupun pelet ataupun apapun itu yang penyakit medis tidak akan masuk ke dalam seseorang yang hatinya mutmainnah, yang hatinya tenang, damai, itu nggak bisa masuk. Mau sekuat apapun itu guna-guna yang dikirimkan, kalau hati kitanya tenang, tidak ada marah, tidak ada dendam, tidak ada emosi, itu tidak akan mungkin masuk. Kalau dimisalkannya kita ada dendam, ada marah, ada dongkol, itu sama saja kita membuka pintu supaya penyakit itu masuk. Jadi kita tutup nih pintu-pintunya biar tidak masuk dengan cara ala bidzikrillah
tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Begitu. Karena menjelang lebaran ini biasanya para bunda khususnya banyak yang stres. Stres karena keuangan, sulit untuk mengatur keuangan karena uangnya sedikit. Sementara kebutuhan banyak, jadi ruwet kan. Kemudian ada yang dia harus banting tulang seorang diri, tambah ruwet juga kan. Kemudian persiapan untuk mudik yang punya orang tua jauh, itu kan harus kita mempersiapkan uang minimal kan untuk ngasih-ngasih dan lain sebagainya. Itu bagi para bunda yang pendapatannya pas-pasan bikin stres, ya kan? Nah, stresnya kita ilangin, ya kan? Minta doanya biar selalu tenang dalam hal apapun. Ini tidak ada satupun obat di dunia ini untuk menenangkan hati kecuali zikir. Tidak ada satupun obat di dunia ini untuk menenangkan hati kecuali zikir. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau kita lagi rungsing, kita lagi pusing, banyakin zikir. Permasalahannya biasanya lagi rungsing itu dikir pun gak mau. Permasalahannya kalau kita lagi banyak masalah, sholat pun jadi males, puguh, itu obatnya. Kita sendiri yang menjauhi obatnya. Jadi kalau dimisalkannya kita hati gelisah, kita hatinya ruwet, ya kan? Dikirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dikir, salah satu dikir untuk menenangkan hati plus meminta jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Kata guru saya, Syekh Mama Sukanta bin Salmin, Kadu Parasi Labuan Banten, tidak ada satupun masalah di dunia ini yang tidak selesai dengan zikrullah. Kalau kata Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan tidak ada satupun keinginan yang tidak akan tercapai kecuali dengan aurat. Aurat itu sama, wiridan-wiridan kene. Jadi dikir-dikir kene sarua bae, sama aja. Kata guru saya, sebanyak apapun masalahmu, semuanya akan selesai dengan zikrullah. Kata Imam Al-Ghazali, masalah apapun yang kamu ingin capai, masalah apapun yang kamu hadapi, seberat apapun masalah yang dihadapi, semuanya akan selesai dengan aurat. Dikir dengan aurat sarua, bun. Dikir-dikir kene, cuman beda-beda. Kalau dikir itu bebas, la ilaha illallah dikir, kemudian Allahu Allah dikir, Allahu Akbar dikir, subhanallah dikir, istighfar dikir, sholawat dikir. Nah, kalau aurat itu ada amalan-amalan tertentu yang di dalamnya ada puasa. Itu seperti sholawat qamurul wujud, hijib iqbal, hijib nasor, hijib bariyatul kubro, kemudian apalagi asrolul lisan, kemudian hijib maghribi, kemudian apalagi, nah itu kan ada puasa-puasanya. Nah itu kata Imam Al-Ghazali, tidak ada satupun masalah yang tidak selesai dengan aurat. Tidak ada satupun cita-cita yang pasti akan tercapai dengan aurat. Semuanya artinya semuanya bisa dicapai dengan kekuatan doa. Kalaupun apa yang kita inginkan, kemudian kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tetapi tidak juga terwujud, bisa jadi apa yang kita inginkan bukan yang terbaik buat kita. Tetap husnudzon, karena Allah lebih tahu apa yang paling terbaik untuk kita. Sementara kan kita tidak tahu. Kita kadang-kadang menginginkan sesuatu yang padahal yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik buat kita. Ini pun termasuk jodoh. Betul. Ini pun termasuk jodoh. Kita menginginkan si A,
untuk menjadi pendamping kita. Kemudian kita sudah berdoa, sudah berikhtiar, bicara secara langsung, tetapi tetap saja tidak dipersatukan. Berarti dia bukan hakmu, berarti dia bukan jodohmu. Begitu. Berarti dia bukan yang terbaik. Terus kenapa kalau memang dia bukan jodoh, kenapa sekarang hatinya jatuh cinta? Di situlah letak ujian. Karena semakin kuat iman seseorang, semakin dahsyat ujian yang akan Allah berikan. Semakin bertambah keimanan seseorang, semakin banyak ujian yang akan Allah berikan. Kok bisa seperti itu? Allahnya ngetes, benar enggak nih keimanannya? Dan seseorang tidak bisa dikatakan beriman kepadaku. Kata Allah, dirimu belum dikatakan beriman kepadaku sebelum aku memberikan ujian terlebih dahulu. Jadi yang saat ini sedang diuji, entah diuji tentang rumah tangga, entah diuji tentang anak, entah diuji tentang ekonomi, entah sedang diuji dengan penyakit, semua itu adalah bukti bahwa kita itu salah satu hamba Allah yang beriman. Dan harus diingat bahwa setiap ujian yang Allah berikan untuk kita, semua sudah diukur dan ditakar. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Ujian yang Allah berikan untuk kita sudah diukur dan ditakar sama Allah. Kita itu sudah pasti bisa menghadapinya. Karena Allah tidak pernah mengirimkan atau memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah tidak akan mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi saat ini yang sedang diuji tentang rumah tangganya, tentang masalah penyakit, tentang masalah ekonomi, memang sudah diukur Bunda itu mampu menghadapinya. Kalau Allah saja yakin bahwa kita mampu, kenapa kita harus espesmer? Espesmer itu lemah. Nah, kalau Allah saja sudah yakin kita itu mampu nih dikasih ujian ini, kenapa kita harus bersedih? Udah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala sesuatu berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kita sedih